Halo, selamat datang di Rendev Review. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita bakal tes Poco F3 ya teman-teman. Jadi kita bakal tes untuk bermain Genshin Impact, bagaimana untuk performanya. Yang dulu kita juga pernah review, tapi sudah beberapa bulan yang lalu ya, sekitar 4 bulan yang lalu. Dan sekarang kita tes lagi nih, sekarang di tanggal 20 Desember 2022 guys. Sudah hampir akhir tahun. Dan bagaimana untuk performanya, kita cek di MIUI nya sekarang sudah ada di versi MIUI 13.0.5, untuk versi Androidnya Android 12. Maaf ya, di luar ini agak berisik ya teman-teman karena lagi ada pengerjaan ya. Jadi ya kita seadanya aja guys. Dan di sini untuk CPU setnya kita cek teman-teman. Yang dimana memang ini adalah HP yang sangat gahar ya untuk bermain game. Dan untuk prosesornya menggunakan Snapdragon 870 dengan kecepatan 3,19 GHz. Dari sini aku menggunakan yang internal 8 GB sama 256 GB ya. Yang RAM-nya 8 GB ya guys ya. Dan di sini aku menggunakan yang RAM 8 GB dan untuk internalnya 256 GB. Jadi seperti apakah untuk performa pada tanggal 20 Desember ya guys ya, 20 Desember 2022, kita langsung aja untuk tes bermain game Genshin Impact. Dan di sini tanpa menggunakan cooling fan sama sekali ya, jadi kita bakal tes apa adanya teman-teman, bagaimana untuk performanya. Dan untuk FPS-nya juga aku sudah sediakan di bagian sebelah kiri, jadi nanti kita bakal lihat aja. Untuk baterainya start di 93% dengan menggunakan WiFi guys. Jadi langsung aja kita tes. Oke, dan kita sudah masuk ke dalam gamenya. Tapi pertama-tama kita setting terlebih dahulu ya. Kita coba pada settingan yang tinggi aja ya guys ya. Menurut gua dengan settingan yang tinggi seharusnya udah cukup lumayan sih. Harusnya bisa ya di 60 fps ya. Jadi ini kita setting di 60 fps dan settingan tinggi ya. Oke, jadi kita tes aja di sini teman-teman. Sip. Jadi kita lihat performanya seperti apa. Oke, dan untuk FPS-nya kalian bisa lihat yang di sini di 60 fps yang menggunakan Poco F3 ya, Poco F3. Bakal mantap sih ini cuy. Oke, kita tes di sini. Ini pada Mondstadt ya, kita cek terlebih dahulu bagaimanakah performanya dan untuk FPS-nya. Oke, dan di sini untuk FPS-nya terlihat sekitar 40-an fps, tapi naik lagi dia ke 50-an fps. Dan untuk settingan tinggi ini masih playable, terlihat masih mulus. Oke, 50-an fps ya guys ya. Apakah sudah bagus dengan performa seperti ini di kota Mondstadt? Sepertinya sudah bagus ya. Oke, sampai di 59 fps, mantap banget. Cakep ya, performanya mantap. Mau saya fullkan untuk settingannya, tapi eman-eman ya guys ya nanti kalau panas ya. Jadi aku buat yang tinggi aja. Sementara untuk settingan tinggi juga sudah bagus. Dan di sini kita coba keluar di jembatan. Oke, nanti kita cari musuh ya guys ya, tapi kita review yang di dekat-dekat sini terlebih dahulu. Kita cek. Oke, sekitar 58 fps sampai 60 masih bagus. Oke. Dan di sini juga skema warnanya udah ada. Oh ya, ini kita percepat terlebih dahulu ya. Untuk game Turbo Xiaomi ini kita bisa percepat, lalu untuk skema warnanya juga ada. Tuh ya guys ya. Mantap ya. Ini kita pakai settingan ini aja coba. Oke, mantap banget. Tuh gambarnya terlihat fresh. Dan di sini oke ya. Jadi bagus ya. Kalau untuk di Mondstadt, tapi nanti kita coba untuk bakal fight ya. Kita cari musuh, kita pindah tempat terlebih dahulu. Oke, dan sekarang kita sudah berada di sini dan kita coba cari musuh. Sepertinya sih di sini ada musuh ya guys ya. Tapi sepertinya agak sedikit berat ya ketika kita melihat geser seperti ini. Sedikit ada delay. Mungkin karena ini settingan tinggi. Tapi overall it's okay teman-teman. Untuk warna grafik yang ditampilkan juga bagus. Dan mulai agak hangat di bagian sini.
dekat kamera. Padahal baru beberapa menit. Oke. Baru sekitar berapa menit ini? 3 menitan ya. Tapi sudah agak nget. Aduh. Ada babi ngepet, guys. Cari sana aja. Kayaknya di sana ada musuh ya. Tuh ada musuh, guys ya. Jadi kita bakal lihat untuk performanya seperti apa. Dan di sini masih terlihat 60 fps, tapi menurut gua performanya bagus, grafiknya bagus. Dan di sini kita cek. Oke. Ini udah mulai sore hari lagi, kita ubah dulu aja ke siang hari biar bagus untuk pemandangannya ya, biar efek-efeknya keluar. Kita tes dulu, guys. Meskipun ini genggamannya juga enak ya, agak tipis, tapi cukup lumayan hangat ya di bagian belakang ya. Kalau yang di bagian sebelah kanan ini malah nggak hangat, guys. Itu yang hangat di sebelah kiri aja. Oke, di sini ada musuh kah? Kosong. Oke, kita cari ke sana. Sebenarnya di sini juga ada ya. Kita tes dulu. Tuh, biasanya di sini ada lo ya. Kok sepi, guys? Nah, ini aja. Musuh di sebelah mana? Kita tes lagi. Apakah di sana ada? Mantap. Ringan sekali, guys. 59 fps. Jadi sih bisa dilibas habis ya dengan settingan tinggi ya, guys ya. Saya mau pakai settingan yang paling mentok, tapi mana guys, karena settingan tinggi aja ini udah bagus sih. Untuk grafik yang ditampilkan juga udah oke. Dengan settingan seperti ini ya sudah cukup lah ya, guys ya, untuk sekelas HP. Mantap loh ini untuk warnanya, gambarnya juga, karena ini kan udah AMOLED ya untuk layarnya, guys ya. Sip. Dulu kita pernah nyobain tapi di MIUI berapa ya? 13.02 kayaknya. 4 bulan yang lalu, tapi sekarang pun masih worth it banget. Kalau kita lihat di sini nggak ada frame drop atau stutter yang signifikan. Tapi nggak tahu nanti kalau beberapa jam pertandingan. Cuman di sini aku review sekitar 10 menit ke bawah. Dan kalau kalian ingin bermain jangka panjang atau waktu panjang ya pakai fan cooler aja, guys. Karena biar FPS-nya bisa stabil. Oke, kita cari musuh di sana sepertinya ada. Kita selalu muter-muter di sini ya, guys ya. Kita tuh cari musuh daerah sini terus, guys, dari kemarin ya. Mantap. Aduh, guys, kaget gua. Oke, masih cakep untuk performanya. Di sana ada musuh lagi, kita coba tes. Ternyata level gua ketinggian ya, jadi musuhnya cepat mati. Tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga kita tes di sini. Dan memang untuk performanya masih terlihat oke. Kita cek di sini. Gesit juga untuk layarnya ya. Ternyata tadi bukan yang delay, guys ya. Delay itu karena apa namanya, kamera gua ternyata delay di 60 fps. Tapi kalau gue lihat langsung di sini ini cepat dan gesit, guys. Nih kita lihat ya, responsivitasnya bagus, gesit ya untuk HP-nya. Oke, mantap. Dan di atas ini ada musuh kah? Jadi bagaimana teman-teman untuk performanya? Kalian bisa lihat untuk FPS-nya aja sudah bagus. Tidak perlu diragukan lagi ya untuk Poco F3. Untuk Poco F4 juga bagus sebenarnya. Tapi kali ini kita lagi review Poco F3. Kemarin kita sudah review Poco F4, nanti linknya gua kasih ke komentar aja ya. Kalau ditanya mending mana, Bang? Ya tentunya mending Poco F4 ya, karena baru rilis dan
Untuk suhunya juga lebih bagus di Poco M4 sih kayaknya. Kalau di sini udah agak hangat, lumayan cepat hangatnya ya guys ya. Apa mungkin karena MIUI paling terbaru atau bagaimana? Cuman ya yang gue rasakan dibanding Poco F4 kemarin masih oke di Poco F4 ya. Sip. Dan untuk setting yang tinggi ini udah worth it, cakep, nggak ada kendala. Sip. Oke, dan sekitar beberapa menit bermain tadi ya, kurang dari 10 menit sih kayaknya. Ini baterai di sekitaran 86% dan suhunya mulai meningkat di bagian sebelah dekat kamera ini. Kalau di bagian bawah ini cuman hangat dikit, tapi yang lumayan di bagian atas. Jadi disarankan pakai fan cooler aja kalau ingin pemakaian jangka panjang, misalnya sekitar bermain 1 jam atau lebih gitu ya. Atau mungkin setengah jam juga saya rekomendasikan kalau kalian pakai fan cooler aja guys, karena ini sudah lumayan hangat sih. Dan digenggam juga agak kurang nyaman ya. Jadi ya begitulah, pakai fan cooler lebih oke sih guys. So jadi mungkin sekian dari review saya guys ya. Untuk di akhir tahun ini sangat worth it sekali Poco F3. Meskipun untuk launchingnya tuh kayaknya di sekitar 2021 ya, tapi di akhir tahun 2022 ini masih terlihat oke dan terlihat nyaman untuk main game Genshin Impact atau game berat yang lainnya mungkin, karena di sini juga lancar-lancar aja, chipsetnya agak hard, RAM-nya juga gede ya guys ya. Jadi cocok banget sih buat kalian yang mungkin suka main game berat, untuk pakai Poco F3 ini recommended. So jadi mungkin sekian ya dari Redev Review, semoga dapat bermanfaat sih buat kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan, komen aja guys.